Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Itu dulu, sekarang bisa jadi beda. Salah. Itu dulu, sekarang bisa jadi beda. Giring Ganesa yang menyanyikan lagu tersebut bisa menari dan tertawa dengan lepas karena kini dunia terasa seindah surga. Bagaimana tidak, pria kelahiran Jakarta yang sebelumnya dikenal sebagai vokalis Nidji dan sempat menganggur lantaran gagal jadi anggota DPR RI ini, kini punya 2 jabatan di pemerintahan Prabowo Subianto. Selain diberi jatah Wakil Menteri Kebudayaan, politikus Partai Solidaritas Indonesia ini dipilih menjadi Komisaris PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia, anak usaha Garuda Indonesia. Bukan hanya Giring, puluhan wakil menteri dapat jatah serupa di berbagai perusahaan plat merah. Salah satunya ini, Fachri Hamzah. Ya, Fachri Hamzah, politikus Partai Gelora yang sebelumnya dikenal sebagai legislator vokal yang kerap mengkritik pemerintahan ini, kini duduk manis di 2 kursi empuk. Setelah diberi jatah Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, belum lama ini, bekas politikus PKS ini diangkat menjadi Komisaris PT Bank Tabungan Negara. Lalu ada Isyana Bagus Oka, politikus Partai Solidaritas Indonesia yang diberi jabatan sebagai Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga plus Komisaris PT Daya Mitra Telekomunikasi, salah satu anak perusahaan PT Telkom Indonesia. Selanjutnya, politikus Golkar Diah Roro Esti yang diberi jatah Wakil Menteri Perdagangan plus Komisaris Utama PT Sarinah, badan usaha milik negara yang bergerak di bidang retail dan perdagangan. Masih dari Partai Golkar, ada Christina Aryani yang punya 2 jabatan sebagai Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Komisaris PT Semen Indonesia. Selanjutnya ada Osi Darmawan, politikus Partai Demokrat yang diberi jatah jabatan Wakil Menteri ATR BPN sekaligus duduk di kursi empuk sebagai Komisaris Telkom. Bukan hanya Partai Solidaritas Indonesia, Golkar dan Demokrat, sejumlah politikus Gerindra pun mendapat 2 jabatan prestisius di rejim Prabowo Subianto. Jatah bagi anak buah Prabowo Subianto itu lebih banyak dibanding yang lain. Mereka adalah Ahmad Riza Patria, Wakil Menteri Desa plus Komisaris Telkomsel. Lalu ada Angga Raka Prabowo, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital merangkap Komisaris Utama Telkom Indonesia. Sudaryono, Wakil Menteri Pertanian plus Ketua Dewan Pengawas Perum Bulog. Dan Helvi Yuni Moraza, Wakil Menteri UMKM yang merangkap jabatan sebagai Komisaris Bank Rakyat Indonesia. Selain mereka, masih banyak wakil menteri yang merangkap jabatan di kala jutaan warga Indonesia masih menganggur. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, hingga Februari 2025, ada 7,28 juta pengangguran di Indonesia. Dibanding periode Februari 2024, jumlah orang yang menganggur bertambah 83.000 orang atau naik sekitar 1,11%. Tak heran, pada akhir Mei 2025 kemarin, ribuan pencari kerja menyemut di acara bursa kerja yang dilangsungkan di Presiden University Convention Center, Kabupaten Bekasi. Tingginya animo warga mengikuti agenda tersebut, kericuhan pun tak terhindari. Para pencari kerja yang datang sedari subuh harus berdesak-desakan hingga terjadi baku hantam. Tak sedikit dari antara mereka yang pingsan hingga harus diberi pertolongan medis. Bukan hanya angka pengangguran, pemutusan hubungan kerja alias PHK pun menjadi momok yang menakutkan. Orang-orang yang sudah bekerja dilanda kecemasan takut menjadi korban PHK. Berdasarkan data Asosiasi Pengusaha Indonesia, dari Januari hingga Maret 2025, ada 73.992 pekerja yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja. Angka itu lebih tinggi dibanding periode Januari sampai Desember 2024 yang diketahui ada 77.965 tenaga kerja yang kena PHK. Mungkinkah Giring Ganesa mengganti lirik Laskar Pelangi jadi gini? Menarilah dan terus tertawa, walau menjadi korban PHK.